وجيب السمح المحيا صلاة تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Sekarang kita lihat Al-Masjid An-Nabawi. An-Nabawi. Bagaimana kondisi Masjid Nabawi? Nah, ini dia. Ini kondisi Masjid An-Nabawi. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا Masya Allah ya. فأتيت إلى Putih, bersih, megah, penuh. Fasilitasnya, bagian fasilitasnya lengkap. Artinya terawat lah ya. Terpelihara gak Pak? Terpelihara. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Masjidil Aqsa. Kita sudah lihat Masjidil Haram. Kita sudah lihat Masjid Nabawi. Sekarang bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Saya ada video footage. Footage ini diambil bulan Ramadan. Bulan Ramadan ketika umat Islam sedang beribadah, sedang itikaf, sedang baca Quran, sedang sholat, sedang ibadah, sedang saum di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ratusan dengan menggunakan smartphone-nya sambil mengirimkan pesan kepada kita semua, menanyakan di mana umat Islam. Ya Pak ya, Ibu, coba bandingkan antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sangat disayangkan sekali hari ini umat Islam dunia sedang menganaktirikan Masjidil Aqsa. Kalau ada umat Islam yang tidak mempedulikan Masjidil Aqsa, menganggap itu bukan perjuangan kami, maka dia sedang mengkhianati amanat titipan Nabi SAW. Karena Nabi SAW berkali-kali memberikan amanat kepada kita, memotivasi kita untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Sayasirul amr ila an takuna junudan mujannadah, jundun fil Yaman, jundun fil Iraq, wa jundun fil Syam." Kata Nabi, menjelang akhir zaman, di akhir zaman, kalian umat Islam ini akan terpecah menjadi beberapa pasukan. Pasukan di Yaman, pasukan di Irak, dan pasukan di Asyam, Palestina. Kata para sahabat, "Khirli ya Rasulullah." Kami harus memilih yang mana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Alaikum bisyam." Kalian harus bergabung dengan pasukan di Syam, Palestina. Karena disitulah khirat min ibadihi. Disitulah berkumpul hamba-hamba terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyam ini adalah tanah yang penuh keberkahan, yang dijauhkan dari fitnah. Makanya ada sebuah hadis, "Innal imana hina taqa'ul fitan wa bisyam." Kata Nabi, keimanan sesungguhnya, ketenangan hati, kekuatan jiwa, kenyamanan, ya, keamanan itu ketika fitnah merajalela di dunia, itu adanya di Syam, Palestina. Nah, makanya ini yang tidak difahami oleh umat Islam hari ini, ya, bahwa Syam ini adalah tujuan kita, tujuan perjuangan kita. Baik, nah ini Pak, lihat Ibu, bagaimana setiap hari sampai hari ini, ya, orang-orang Zionis ini setiap hari mendatangi Masjidil Aqsa, inspeksi, melihat kondisi di dalam, melihat adakah pergerakan-pergerakan,
Mereka masuk ke Masjidil Aqsa dengan, lihat ya, dengan sepatu kotornya. Lihat, mereka masuk ke dalam masjid dengan sepatu kotornya. Mereka tidak sedang menginjak-injak sejadah, tapi mereka sedang menginjak-injak kehormatan kita, wibawa kita. Jadi kalau kita tidak gelisah, tidak marah melihat pemandangan ini, maka dipertanyakan keimanan kita. Kita mengaku beriman kepada para nabi, mengaku kita ingin dikumpulkan di surga bersama para nabi, tapi kalau hari ini kita tidak marah melihat negeri para nabi sedang dijajah, maka dipertanyakan keimanan kita. Makanya ketika saya bertemu Ustadz Adi Hidayat 2018, ini kita juga nih, ini juga salah satu video di Al-Quds. Hanya kondisi bagaimana porak-porandanya Al-Quds ini. itu di apa di Al-Aqsa. Belum kita bicara di jalur Gaza. Bagaimana kondisi jalur Gaza? Tempat saya tinggal selama 10 tahun terakhir. Ini Pak, Gaza nih Pak. Ini gedung yang kita lihat ini Pak. Gedung ini gedung namanya Gedung Syuruk. Ini yang tertinggi di kota Gaza itu, ini yang tertinggi nih. Enggak kayak di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kan gedung-gedung sekarang itu tinggi-tinggi ya. Kalau di Gaza ini yang paling tinggi nih. Dan ini sangat dekat sekali dengan kantor tempat saya beroperasi di Gaza, kantor UNH. Cuma 1 menit jaraknya dari gedung ini ke kantor kami. Dan saya sering melewati gedung ini nih. Ini namanya Syari Rimal, karena pusat kota Gaza ya. Dan Zionis ini, kalau mereka itu mau membombardir sebuah wilayah, mereka mentarget dulu yang terbesar. Pertama, agar dampak kerugiannya besar dan dampak korban jiwanya juga besar, dan juga memberikan rasa teror kepada masyarakat sekitar. عدنان تم تدمير المبنى بالكامل. نعم. الصوت يا محمود راح. نعم، أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن هناك غلطات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل. Saya mau bicara tentang tempat ini Pak ya. Ini lokasinya di sebuah jalan namanya Syari Wihdah, di pusat kota Gaza, di bagian utara. 2 hari sebelum saya ke tempat ini, ke sini Pak, ini masih dalam berbentuk gedung, 4 gedung berjejer, 8 lantai per gedung itu. Jam 2 dini hari, jam 1 jam 2 dini hari, ketika warganya tertidur, itu bukan gedung kosong, itu gedung rumah susun. Itu isinya wanita, anak-anak lagi tidur saat itu. Tiba-tiba dibombardir, sementara penghuninya di dalam. Ini pembantaian di era modern loh. Ini baru ini Pak, ini bulan Mei tahun lalu 2021.
Dia ada teknologi, ada sebuah entitas, sebuah kekuatan membantai umat Islam, itu ditonton oleh miliaran pasang mata. Dalam peristiwa itu Pak, 47 warga sipil meninggal seketika dan 50 terluka. Dan kalau kita bicara luka, jangan berpikir luka lecet, luka keseleo, luka ringan. Luka tertimpa reruntuhan tuh. Bayangkan itu. Luka apa? Dalam reruntuhan puing-puing. Jadi saya pernah wawancara anak kecil usia 15 tahun, saya wawancara kan, atau ya lebih muda lah. Kata ibunya gini, "Mas, ini anak saya pernah terjebak di reruntuhan berjam-jam." Saya tanya kan, bagaimana sih rasanya ketika terjebak di reruntuhan? Apa dia bilang? Gelap, kaget, shock. Yang gimana nggak shock? Dia tidur tiba-tiba terbangun, ledakan sana sini, kemudian goncangan rumahnya, semua jatuh. Dia tadi di atas tempat tidur, tiba-tiba terbangun dalam kondisi yang nggak jelas bagaimana posisinya. Darah mengalir di kepala, di tangan. Dan di lengan bagian kirinya Pak, lengan bagian kirinya itu tertusuk besi konstruksi, tembus. Itu berjam-jam. Dan apa dia bilang? Ketika saya bernafas, itu saya tidak menghirup udara, tapi saya menghirup debu-debu konstruksi. Bayangkan kita menghirup, kalau kita menghirup udara nih ya, kita hirup ya fresh ya. Ini dia menghirup debu konstruksi, perih ke jantung tuh, ke paru-paru itu. Belum darah yang mengucur, tubuh yang terluka, harus diamputasi sebagian korban. Itu kondisi luka. Jadi saat peristiwa ini 47 meninggal seketika, 50 itu terluka parah, dan sebagian besar dari yang terluka akhirnya meninggal. Nah, saya mau ngajak lagi ke rumah salah seorang gadis cilik. Ini namanya Maria. Ya. Maria ini anaknya periang, cerdas, energik. Dan ini saya berkunjung bersama tim. Ini rumahnya Maria, rumah 3 lantai. Peristiwa ini terjadi tanggal 15 Mei 2021. Itu kalau Bapak-bapak ingat ya, 15 Mei itu saat itu hari Raya Idul Fitri. 15 Mei kan tahun lalu ya. Nah, saat itu Maria ini sedang berada di dalam rumahnya di lantai 3, sedang bersama ibunya, bibinya, dan anak-anaknya. Ada 12 orang malam hari itu. Mereka lagi ngapain malam-malam itu? Lagi persiapan untuk menyambut Lebaran di pagi hari. Sama kayak kita di Indonesia kan, kalau kita mau nyambut Lebaran kan kita beli baju baru gitu ya. Terus ya ngukur baju gitu kan. Terus bikin makanan khusus, lontong atau ketupat gitu ya. Ketupat dan opor sama. Mereka gitu juga, mereka lagi persiapan untuk lagi sukacita ya. Besok Lebaran itu kan, udah beli baju baru, udah beli kue-kue, makanan permen, snack, makanan basah, makanan kering gitu, kue-kue kering. Tiba-tiba lagi-lagi dini hari jam 12 jam 1 rumah 3 lantai ini hancur lebur. Kita lihat nih ya, ini sisa rumahnya. Semua yang ada di rumah itu meninggal seketika, kecuali 2 yang selamat. 2 orang selamat dalam serangan hari itu. Pertama, anak usia 5 bulan namanya Umar Al-Hadidi, dia selamat. Satu lagi Maria, usia 8 tahun atau ya 5 tahun kurang lebih ini usianya. Apa yang ditarget oleh Yahudi? Mereka tidak mentarget para pejuang, mereka mentarget sipil, rumah-rumah, warga penduduk, anak-anak, wanita.
Ini bajunya Maria, ini bajunya Maryam, ayah kakaknya. Dia punya kakaknya Maryam. Tapi Maryam meninggal. Ini bajunya yang tadinya mau dikenakan ketika Lebaran. Ya. Nah, itu yang merah itu yang belakang itu bajunya Maria. Dan Maria ini bagaimana bisa selamat ketika ledakan terjadi? Boom. Beliau terlontar karena kuatnya ledakan, beliau terlempar dari lantai 3 ke trotoar, jatuh dari lantai 3 ke trotoar, terus tertimpa beberapa reruntuhan. Makanya dia juga sempat ada luka di pipinya, kita lihat. Nah, ini luka operasi, ya. Jadi masya Allah ya. Inilah mereka yang dikatakan teroris oleh dunia. Anak-anak kecil ini yang tidak berdosa, tidak bersalah. Dan hebatnya Pak, hebatnya Ibu, bagaimana Yahudi ini memanipulasi, membodohi kita. Ini yang ngebantai siapa? Palestina atau Israel? Yang ngebom siapa? Yang ngebom Israel. Yang ngebunuh siapa? Israel. Tapi apa yang sampai ke kita? Hati-hati, jangan bantu Palestina, jangan bantu Palestina. Palestina teroris, itu kan yang sampai ke kita kan? Israel korban. Dan kita nggak kritis, kita percaya aja. Nah, suatu hari saya pernah diundang oleh sahabat saya. Saya pernah diundang oleh sahabat saya. Dia ini anak muda, tapi dia ini pimpinan salah satu lembaga terbesar di Gaza. Dia undang saya ke kantornya, dan dia ngajak ngopi bareng. Ayo Mas Husen, kantor saya yuk ngopi bareng. Saya ke kantornya, kita duduk bareng ngobrol. Apa dia bilang? Dia mulai curhat. Dia bilang, ya akhi, lau ta'raf kam ana za'lan minal muslimin, minal ummah. Dia bilang, akhi Muhammad Husen, kalau kamu tahu betapa saya kecewa, saya marah kepada umat Islam dunia. Saya bilang, kenapa? Ada apa? Apa dia bilang? Apakah umat Islam ini harus melihat dulu kami dibombardir? Harus melihat dulu kami dihancurkan, rumah kami dihancurkan, luluh lantah, anak-anak kami dibantai, bergelimpangan di jalanan, bersimbah darah, baru mereka mau menoleh ke arah kami, baru mereka mau peduli kepada kami. Sementara ketika media-media mereka berhenti menayangkan tentang kami, tentang Palestina, kepedulian mereka pun berhenti, lupa. Mereka meninggalkan kami seolah-olah kami tidak ada harganya, seolah kami sudah merdeka, seolah-olah penjajahan sudah selesai, sudah berakhir. Ini fenomena pahit Pak. Ini fakta. Kita umat Islam ini masih sangat dikontrol dan dikendalikan oleh media. Ketika, mohon maaf ya, tadi kita sudah lihat TV One ya. Ketika TV One menayangkan tentang Palestina, Metro TV, CNN, kita semua umat Islam marah, nangis berjamaah, simpati berjamaah, gelisah, gundah berjamaah, berbondong-bondong kita membantu Palestina, membantu donasi. Ketika televisi ini berhenti menayangkan, umat Islam juga berhenti pedulinya. Kita berhenti kepedulian kita. Kita kembali tertidur di rumah. Kita kembali terlena oleh kehidupan kita. Seolah-olah Palestina sudah merdeka, seolah-olah penjajahan sudah berakhir. Belum Pak. Tapi inilah kondisi Palestina hari ini. Jadi derita mereka tidak hanya ketika mereka dibombardir. Saat inilah mereka menderita. Ketika mereka berusaha untuk menata kembali kehidupan, berusaha bangkit sendirian dari rumah-rumah yang hancur, puing-puing yang hancur, mereka berusaha membangun rumah mereka lagi. Luka mereka masih basah, air mata mereka belum kering,
duka mereka masih dalam, dan mereka terbangun kaget karena umat Islam sudah balik badan. Umat Islam sudah berhenti kepeduliannya kepada Palestina. Jadi tugas saya hari ini kemari ini pertama untuk mengingatkan kepada kita semua, ayo dong, jangan mau kita dikendalikan oleh media, jangan mau kita dikontrol oleh media. Jangan ketika media ini menayangkan kita baru simpati, baru peduli. Karena hari ini Palestina sedang dalam masa terburuk, kondisi tersulit, dan hari ini mereka ditinggalkan oleh dunia. Sendirian mereka mempertahankan negeri para nabi. Lihat kehancuran apa ya? Ini bukan satu dua rumah, ini satu desa full itu dibombardir. Penghuni di dalam. Ini bukan kejadian lama, ini baru. Dan ini yang tidak ditayangkan oleh media-media hari ini. Ya. Maka dari itu kita tidak bisa lama-lama juga malam hari ini. Saya ingin mengajak kita semua, ayo dong. Ayo mulai hari ini kita kepedulian kita jangan musiman, Pak. Jangan anget-angetan. Jangan setahun sekali. Setiap hari kita tanya kondisi Palestina, bagaimana kondisi Palestina, bagaimana kabar Palestina. Setiap hari. Nah, makanya ketika saya bertemu Ustaz Adi Hidayat, saya ngisi kajian bareng dengan beliau, dan beliau apa beliau bilang ke saya, titip pesan untuk warga Gaza, kata Ustaz Adi Hidayat, betapa kami juga merindukan sholat berjamaah bersama mereka di Masjidil Aqsa. Dan kalau ada 1000 orang berjuang untuk Masjidil Aqsa, maka kami di dalamnya. Kalau cuma 100 orang, maka kami di dalamnya. Kalau cuma 10 orang, kami di dalamnya. Dan kalau cuma 1 orang, itulah kami. Masya Allah, takbir. Makanya saya juga minta mohon doanya antum semua, semoga Allah mudahkan perjalanan saya ke Gaza dalam beberapa bulan ke depan. Insya Allah. Dan titip pesan untuk warga Gaza bahwa kami pun di sini sangat merindukan berjumpa dengan saudara-saudara kami di sana, sama-sama beribadah di Al-Aqsa, dan tolong sampaikan pada mereka, jika ada 1000 orang yang berjuang untuk Aqsa, maka kami akan termasuk di dalamnya. Jika itu hanya 100 orang, maka kami pun di dalamnya. Jika ada 10 orang, maka kami di dalamnya. Dan jika ada cuma 1 orang yang berjuang, maka katakan itulah kami orangnya. Ya. Jadi Pak, saya di Gaza ini saya mendirikan sebuah lembaga. Saya mendirikan sebuah lembaga namanya INH, International Networking for Humanitarian. Selama saya di Gaza, setiap hari Pak, Ibu, setiap hari itu saya didatangi oleh ibu-ibu, oleh warga Gaza, bapak-bapak, anak muda, pejabat. Ini dalamnya, dalam. Ya. Ada ibu datang ke saya, bawa anak yang 5 tahun. Maksudnya, anak saya ini ada masalah di ususnya, perlu operasi. Saya mau beri mana untuk operasi? Ada gak yang bisa kami terima? Saya kasih, saya bantu Pak. Ada ibu yang datang ke kantor sekedar minta untuk apa? Untuk beli obat yang nggak mahal, murah. Anak saya sakit, saya mau tebus obat, ini resepnya, saya nggak punya uang, saya kasih. Ada yang datang ibu-ibu curhat,
saja. Dan kalau hari ini saya nggak beli makanan, anak saya nggak makan. Ada agama susah, dan dia bisa kami beli susah. Saya kasih. Ada yang datang mau bayar kontrakan, ada yang datang mau sekedar berobat mata, karena kalau tidak ada observasi matanya buta, itu ada tuh. Setiap hari ada di dalam saya. Tapi kan saya kan terbatas finansialnya, Pak. Saya bukan orang kaya. Saya bukan miliarder. Saya bukan milioner. Saya cuma artis manusia biasa. Makanya apa saya bilang ke mereka? Saya bilang, Bapak Ibu, antum yang sabar ya di Gaza, antum yang tabah di Gaza. Saya akan pulang ke Indonesia, saya bilang. Saya akan mengemis untuk kalian. Saya akan minta untuk kalian. Tapi kalian jangan mengemis kepada saya. Kalian jangan minta kepada saya. Kalian orang dunia yang harus dimuliakan. Kami harus memperjuangkan kalian dengan darah dan juangku. Maka ketika saya bertemu dengan mereka, face to face, door to door, saya kirimkan bantuan. Setiap kali saya ketemu mereka, saya menyampaikan 3 hal, Pak. Ibu, 3 hal saya sampaikan kepada mereka. Pertama saya bilang, Bapak Ibu, ada titipan salam dari masyarakat Indonesia untuk antum semua. Senang mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berada di bumi. Kedua saya bilang, Bapak Ibu, mohon maaf kalau bantuan saya, bantuan kami belum maksimal. Kami masih tertidur pulas di rumah, sementara kalian sedang menderita terluka. Kami masih makan kenyang di rumah, sementara kalian kelaparan. Maaf kalau kalian belum berbuat banyak hari ini. Mereka bilang apa? Ah, nggak apa-apa Mas, antum sudah jauh sekali, kami sudah berterima kasih. Dan yang ketiga saya bilang, yang ketiga, Bapak Ibu, jangan khawatir. Bantuan yang sederhana ini bukti bahwa kalian tidak sendirian hari ini. Ini bukti bahwa ada 2 juta umat Islam Indonesia yang tidak akan pernah tinggalkan kalian sendirian. Kalian akan terus bersama kalian, memperjuangkan kalian sampai kalian menghirup udara kebebasan. Nggak jelas akhirnya. Ini juga sebetulnya mati-matian terus. Ya. Jadi Pak, mati lagi kan? Tes. Jadi tugas ini saya nggak bisa mikul sendirian. Beban ini harus kita pikul bersama. Ya, pikul bersama Pak. Kita bersinergi. Kita saling menguatkan. Biar tugas saya tinggal di Gaza. Biar saya tidak apa-apa, saya ambil resiko tinggal di Gaza, negeri konflik, bombardir sana sini nggak apa-apa, saya siap insya Allah. Dan tugas antum adalah bantu kuatkan kami, dukung dengan donasi untuk Palestina, hadiah-hadiah untuk Palestina. Biar apa? Biar ketika mereka minta, saya bisa kasih. Biar ketika mereka butuh, saya bisa berikan untuk mereka. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Karena mereka adalah orang-orang yang dititipkan oleh Nabi SAW kepada kita. Harusnya kita kalau kondisi normal, ini kita ke Palestina berjuang bersama-sama. Tapi karena kita sedang tidak bisa ke sana karena peraturan dan regulasi negara internasional, jadi kita cuma bisa bantu doa dan materi. Jangan sampai kita tidak membantu, tidak berkorban jiwa raga, tidak pula materi. Ya. Dan kalaupun sudah berkorban materi, ayo kita konsisten mulai hari ini. Konsisten. Setiap minggu, setiap bulan harus ada yang kita sisihkan untuk mereka. Semoga apa yang kita keluarkan untuk mereka bisa menjadi hujah kita di akhirat kelak. Ketika kelak kita ditanya apa yang sudah kita perbuat untuk umat Islam di Palestina. Demikian pemaparan Demikian pemaparan singkat kami malam hari ini. Semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.